Halo semuanya, balik lagi di channel Nanotek Indo. Di video kali ini gue akan review atau sharing pengalaman gue setelah pakai HP kelas bawahnya Realme, yaitu Realme C11. Gue coba HP ini selama kurang lebih 2 mingguan dan by the way unit yang gue punya ini adalah yang versi RAM 3GB dan memori internal 32GB. Buat video unboxingnya sendiri bisa kalian cek aja di YouTube card di bagian kanan atas video ini. Hal pertama yang bikin gue tertarik buat beli HP ini adalah desainnya. Yap, menurut gue HP ini punya desain yang bagus, terutama desain kamera belakangnya. Unit yang gue punya ini berwarna mint green dan gue bener-bener suka banget sama warnanya. Udah gitu bagian bodi belakangnya ini ada sentuhan-sentuhan tekstur yang nambah kesan premium dari bodinya ini. Untuk bahan bodinya sendiri tidak lain dan tidak bukan sudah pasti plastik. Ya, mau ngarep bahan apa sih dengan HP harga segini? Selain tekstur, di bagian bodi belakang juga terdapat garis dan bertuliskan Realme. Jujur, gue pribadi rada kurang suka sih. Tapi mungkin ini cara Realme buat nunjukin kalau HP dengan desain keren ini adalah HP Realme. Desain kamera belakangnya sekilas mirip sama iPhone 11 kalau menurut gue. Walaupun lingkaran kameranya nggak sama banget, tapi bisa dibilang mirip lah, dikotakin gitu. Ini jadi hal yang fresh sih di HP Realme, mengingat desain kamera HP Realme ya gitu-gitu aja, lurus ke bawah kayak huruf I. Bahkan HP flagshipnya Realme X3 Super Zoom pun punya desain kamera yang sama. Makanya desain kamera yang kotak kayak gini adalah hal yang baru dan bikin Realme C11 ini beda dari HP Realme lainnya. Tombol power dan volume terdapat di bagian kanan dari HP ini. Sementara di bagian kiri terdapat slot SIM card yang mendukung hingga 2 SIM plus 1 buah micro SD up to 256GB. Di bagian bawah terdapat jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, slot charger yang masih pakai micro USB, dan 1 buah speaker. Realme C11 ini memiliki layar IPS 6,5 inci mini drop full screen dengan resolusi 720p aja, dan rasio layarnya 88,7%. Kualitas layarnya cukup oke, warna yang dihasilkan lumayan bagus. Tingkat kecerahannya juga aman sih, masih bisa dipakai di bawah sinar matahari. Asalkan ya tingkat kecerahannya di atas 80%. Kalian juga udah dapat screen protector yang terpasang di paket penjualannya. Lumayan lah, gak perlu buru-buru ke abang-abang counter buat beli tempered glass. Karena resolusi layar yang cuma 720p, otomatis pilihan maksimum nonton video YouTube ya 720p aja. Dan menurut gua gambar yang dihasilkan kayak pecah. Bayangin aja layar segede gini tapi resolusinya masih 720p. Otomatis gambarnya jadi kurang sharp. Kalau dari jauh sih masih oke buat dilihat, tapi ketika ngeliat dari deket kelihatan banget kalau gambarnya tuh nggak bagus. Apalagi kalau pakai HP ini buat nonton Netflix. Gua nggak tahu sih yang pasti resolusinya berapa, tapi menurut gua ini masih SD atau standard definition, bahkan belum HD. Karena kerasa banget buriknya. Jadi ini HP kurang cocok banget buat kalian yang suka nonton film ya. Kecuali kalau kalian emang gak mentingin masalah kualitas gambarnya. Yang dipentingin cuma story dari filmnya aja. HP ini udah menggunakan Realme UI 1.0. UI dengan desain simple minimalis khas stok Android ini cukup enak dipakai buat scroll-scroll atau pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Gue suka banget sih sama UI yang menganut tampilan stok Android kayak gini. Menurut gue simple dan elegan aja gitu. Sebelum ngebahas lebih jauh, berikut ini adalah spesifikasi dari Realme C11. Chipset MediaTek Helio G35, RAM 3GB dan memori internal 32GB. Ada juga varian RAM 2GB dengan memori internal 32GB. Terus baterainya 5000 mAh dengan charger 10W. Layar 6,5 inci mini drop full screen. Ada notch kecil di bagian atas. OS-nya sendiri udah menggunakan Android 10. Untuk kamera belakangnya 13MP f2.2 ditambah 2MP f2.4 depth sensor. Sementara kamera depannya punya resolusi 5MP dengan f2.7 serta lensa 27mm yang lumayan wide. Walaupun punya kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh, tapi gue merasa bodi dari Realme C11 ini masih tergolong tipis. Nggak tebel-tebel banget, masih cukup nyaman lah buat digenggam. Bahkan kalau dibandingin sama Samsung Galaxy A50 gua yang punya baterai 4000 mAh,
Beda beratnya itu nggak terlalu jauh. Emang sih Realme C11 ini punya bodi yang rada panjang. Terus untuk daya tahan atau kekuatan baterainya sendiri menurut gua sih awet banget. Kalau dengan penggunaan normal gua yang pakai HP ini buat kebutuhan sosmed dan beberapa kali ngegame cukup intens, ya kira-kira kondisi full saat pagi, malam itu mungkin masih sisa 40-50%an lah. Screen on time yang didapat sekitar 6-8 jam. Apalagi kalau buat sosmed-sosmed ringan. Prediksi gue sih baterai HP-nya bisa bertahan sampai 2 harian. Realme sendiri mengklaim kalau baterai HP ini bisa bertahan sampai 40 hari dengan kondisi standby. Yang gue rasa cuma gimmick aja sih biar kesannya baterainya tuh monster banget. Gue coba sendiri standbyin HP ini dengan kondisi WiFi nyala selama beberapa hari dan baterainya cukup terkuras. Emang sih berhari-hari itu berkurangnya sedikit, tapi gue gak yakin kalau bisa tahan sampai 40 hari juga. Seperti yang udah gue bilang di spesifikasi tadi, chipset yang ditanamkan di HP ini adalah MediaTek Helio G35 dengan manufaktur 12 nanometer, yang mana seri G-nya ini merupakan seri gaming dari MediaTek. Namun chipset ini merupakan chipset yang masih baru banget. Realme juga mengklaim kalau chipset MediaTek Helio G35 ini lebih unggul dibanding chipset entry level lainnya. Ya, karena ini chipset adalah chipset gaming, kurang afdol kalau nggak dicoba buat main game. Di pengujian ini ada 3 game yang mau gue coba. Yang pertama itu ada game sejuta umat, Mobile Legends, terus PUBG Mobile, dan yang terakhir adalah COD Mobile. Kenapa gue cuma tes 3 game ini? Karena menurut gue 3 game ini adalah game basic yang salah satunya kemungkinan ada aja gitu di HP orang. Dan kebetulan juga gue main 3 game ini. So langsung kita mulai dari yang pertama. Buat ngejalanin Mobile Legends kita udah dapat mode HFR atau High Frame Rate. Terus udah support juga buat settingan grafik yang high. Buat setting high, mode HD on dan mode HFR on, gameplaynya lumayan mulus walaupun gak nyampe 60 fps. Hal yang kerasa buat gue sih pas war atau lagi rame-rame. Lumayan kerasa frame dropnya. Buat pengalaman ngegame yang nyaman, gue saranin turunin settingnya ke medium aja. Atau kalau masih kurang nyaman, turunin lagi ke low. Hal yang gue keluhkan paling adalah sensitivitas layarnya yang kurang. Kerasa kurang nyaman dipakai buat ngegame yang butuh tangan cepet gitu. Kadang suka nggak responsif. Game kedua PUBG Mobile, setting paling mentok yang bisa kita dapet cuma di balance medium. Cuma gue saranin main di smooth medium aja. Dengan setting ini pun gameplay kerasa patah-patah dan gak asik banget sih kalau buat gue. Jadi nggak mood aja gitu mainnya kalau patah-patah kayak gini. Mungkin karena chipset yang masih baru juga kali ya. Jadi ada game yang udah optimal dan ada juga yang belum. Ya semoga aja nanti bakalan ada update buat PUBG ini supaya lebih smooth lagi buat dimainin. Yang terakhir COD Mobile. Walaupun setting yang didapat cuma grafik low dan frame rate high, tapi game ini bisa berjalan dengan baik dan cukup mulus. Tapi nggak jarang juga sih di kondisi tertentu ada frame drop yang masih bisa dimaklumin lah. Kesimpulannya buat gaming, HP ini masih kurang banget kalau dibilang sebagai HP gaming. Setidaknya untuk saat ini. Harapan gue sih hal ini terjadi karena chipsetnya yang masih baru. Dan gue harap kedepannya bakalan terus dioptimalin dengan update-update sehingga banyak game yang bisa dijalanin mulus di HP ini. Walaupun skor Antutu benchmark hanya sekedar angka, buat sedikit gambaran aja HP ini dapat skor 107 ribuan. Angka yang cukup besar kalau ngeliat harga dari HP ini. Tapi ya balik lagi, angka ya cuma angka. Buktinya dipakai buat main game, HP ini masih kurang optimal banget. Buat penggunaan sosmed sih masih cukup oke ya. Scroll-scroll sosmed kayak Instagram itu masih tergolong mulus lah walaupun ya nggak 100% mulus juga. Cuma kalau scroll di Twitter entah kenapa kerasa banget patah-patahnya. Nggak smooth sama sekali. Mungkin aplikasi Twitternya yang belum menyesuaikan juga sama chipset baru atau emang aplikasi Twitternya yang berat aja sih. Rasanya kurang ajar sih ya kalau dengan harga 1,5 jutaan kalian berharap dapat HP yang punya kamera bagus, baterai awet, lancar ngegame. Tapi menurut gue pribadi kamera belakang dari Realme C11 ini punya kemampuan yang juara di kelasnya. Kamera belakangnya aja loh ya, kamera depannya gue mau bilang jelek juga nggak tahu diri jatuhnya. Soalnya harganya udah murah banget. Di kameranya sendiri terdapat beberapa mode foto yaitu night mode, portrait mode, time lapse, slow mo, expert, dan panorama. Selain itu juga ada fitur optical zoom dengan konfigurasi 2x dan 4x. Berikut ini adalah foto-foto hasil jepretan dari Realme C11 dengan mode auto HDR.
Hasil fotonya menurut gue punya warna yang bagus, kayak netral aja gitu. Nggak oversaturated, juga nggak kecerahan, terutama di kondisi yang cukup cahaya. Detailnya emang rada kurang sih, tapi bagi gue masih bisa dimaklumin lah. Terus ini adalah contoh perbandingan hasil foto dengan memanfaatkan fitur optical zoom dari si kameranya, yang tadi udah gue sebutkan 2 kali dan 4 kali zoom. Selain itu, kalian juga bisa tekan tombol shutter selama beberapa detik buat fitur burst foto, yang nantinya bakalan bisa kalian pilih sendiri foto yang sesuai kemauan kalian. Buat di kondisi kurang cahaya, Realme C11 ini masih bisa ngasih hasil gambar yang lumayan, tentunya dengan bantuan night mode. Buat ngambil gambar dengan night mode ini dibutuhkan waktu sekitar 4 detik buat proses softwarenya. Walaupun agak-agak kelihatan image processingnya, tapi masih cukup oke lah kalau buat gua. Kualitas perekaman videonya ya nggak bisa dibilang bagus juga sih, dan kerasa juga lumayan shaky. Untuk mode slow-mo-nya dia akan nge-crop atau nge-zoom kameranya secara otomatis. Slow-mo-nya beneran smooth sih. Apa karena gue bikinnya steady shot atau emang smooth kayak gini ya, gue juga nggak tahu sih. Cuma ya balik lagi, jangan berharap detailnya bakalan bagus. Kamera depannya pas-pasan banget. Warna yang dihasilkan cenderung pucat kalau bagi gua. Buat orang-orang yang suka selfie, nggak cocok deh pakai HP ini. Untuk hasil perekaman kamera depannya sendiri, warna masih pucat dan suka overexpose juga. Realme C11 ini walaupun belum punya sensor fingerprint, tapi Realme memberikan fitur face unlock sebagai gantinya, yang cukup cepat juga responnya. Ya, mau berharap ada fingerprint dengan semua fitur yang dikasih Realme C11 ini, minimal harus punya duit 2 juta sih. Kalau dengan 1,5 juta udah dapet Realme C11 ini, menurut gua cukup worth it. Selain kekurangan yang udah gue sebutin tadi, paling salah satu kekurangan paling mencolok dari HP ini sih di bagian bloatware-nya aja. Yang mana pas beli HP ini udah terdapat beberapa aplikasi bawaan yang nggak bisa di-uninstall. Yang bikin risih sih aplikasi bernama Baca Plus, yang ngasih notif-notif berita gitu. Walaupun ya bisa juga notifikasinya di nonaktifin atau di blok sih. Oke, kalau dari gue sih buat kebutuhan sosmed dan game-game ringan aja HP ini worth it untuk dibeli. Buat sekedar foto-foto pakai kamera belakang juga oke kameranya. Harganya udah murah banget. Cocok kalau mau beliin HP ini buat hadiah ulang tahun ke adik atau ke orang tua yang pakai HP cuma buat sekedar telepon dan YouTubean. Baterai juga dijamin kuat nemenin aktivitas kerja atau main seharian. So, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.